from Ukraine, the reigning heavyweight champion of the world, the undefeated Alexander Usyk. Alexander Usyk adalah seorang petinju profesional asal Ukraina yang saat ini menjadi satu-satunya petinju yang dapat mengawinkan juara tak terbantahkan dari divisi kelas cruiserweight dan heavyweight. Yang lebih hebatnya lagi, ia belum terkalahkan hingga sampai saat ini dengan 22 pertandingan. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Lahir di Simferopol Semenanjung Crimea, Ukraina pada 17 Januari 1987. Usyk berasal dari keluarga sederhana. Ibunya berasal dari desa Ribotin, Ukraina Utara, bekerja di konstruksi, sementara ayahnya, seorang mantan militer, bekerja sebagai penjaga keamanan di Crimea. Mimpi masa kecil Usyk bukanlah berada di atas ring tinju, melainkan di lapangan hijau. Usyk pernah berlatih sepak bola dan bahkan menjadi bagian dari Akademi SC Tavria Simferopol, salah satu klub papan atas Liga Ukraina saat itu. Namun pada usia 15 tahun, ia tiba-tiba beralih ke dunia tinju. Hal itu disebabkan karena biaya latihan untuk mengikuti akademi sepak bola sangatlah mahal, orang tuanya tidak sanggup membiayainya, sedangkan di Ukraina biaya olahraga tinju jauh lebih murah. Keputusan ini terbukti tepat. Bakat Usyk tercium oleh pelatih tinju ternama Ukraina, Anatoly Lomachenko, yang merupakan ayah dari Vasyl Lomachenko. Di bawah bimbingan Lomachenko, Usyk berkembang pesat. Usyk dikenal dengan gaya bertinju southpaw yang unik, footwork lincah, dan jab yang terus-menerus menghujani lawan. Kemampuannya ini mengantarnya meraih berbagai gelar juara amatir bergengsi. Ia meraih medali perunggu kejuaraan Eropa kelas menengah tahun 2006, kemudian meraih medali emas di turnamen yang sama 2 tahun kemudian. Dominasi Usyk di tingkat amatir berlanjut. Ia meraih medali emas pada kejuaraan dunia boxing amatir pada tahun 2011, mengalahkan Timur Mamadov, petinju asal Azerbaijan. Puncaknya, ia memenangi kejuaraan Olimpiade 2012, dengan mengalahkan Clemente Russo, petinju asal Italia di partai final. Sebuah kemenangan yang mengukuhkan namanya di panggung internasional. Usyk melanjutkan ke karir profesional pada tahun 2013 di kelas cruiserweight. Pertarungan debutnya berlangsung pada 9 November 2013, di mana ia mengalahkan Felipe Romero dengan kemenangan TKO di ronde kelima. Sejak saat itu, karir profesionalnya terus melesat. Ia terus meraih kemenangan demi kemenangan selama 9 kali beruntun dengan kemenangan knockout semua. Hingga akhirnya ia mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara cruiserweight versi WBO pada tahun 2016, melawan Krzysztof Glowacki, petinju asal Polandia. Glowacki saat itu belum terkalahkan selama 26 pertandingan. Meski demikian, Usyk nyatanya mendominasi pertandingan. Usyk mampu menghindari pukulan Glowacki dengan mudah dan melancarkan serangan balik yang akurat, sehingga Glowacki tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Namun Glowacki memiliki daya tahan tubuh yang kuat, hingga Usyk harus meladeninya sampai ronde ke-12, ini adalah pertama kalinya Usyk bertanding sampai akhir ronde. Usyk pun memenangi pertandingan ini dengan keputusan angka mutlak. Ini adalah gelar juara pertamanya setelah berkarir selama kurang lebih 3 tahun di tinju profesional. Saat itu ia sudah berusia 29 tahun. Kemenangan ini menjadikannya petinju paling cepat dalam meraih gelar juara. Usyk mendapatkannya hanya dalam melakoni 10 pertandingan saja saat itu. Meski demikian ia tidak tinggi hati. Usyk memang dikenal sebagai pribadi yang tenang, rendah hati, dan religius. Dia sering terlihat berdoa sebelum dan sesudah pertandingan. Usyk juga dikenal sebagai sosok yang humoris dan ramah, dan dia sering berinteraksi dengan para penggemarnya. Singkat cerita, ia pun terus memburu 3 gelar versi lainnya. Pada tahun 2018 ia memburu gelar juara versi WBC, melawan Mairis Briedis, petinju asal Latvia. Pertarungan ini adalah salah satu yang paling dinantikan dalam divisi tersebut karena mempertemukan 2 juara dunia yang tidak terkalahkan saat itu. Briedis saat itu belum terkalahkan selama 23 pertandingan dan memiliki catatan rekor 17 kemenangan dengan cara knockout. Kedua petinju memiliki gaya yang sangat teknis dan keterampilan yang tinggi, membuat pertarungan ini diantisipasi sebagai pertarungan yang sangat kompetitif dan taktis. Pertandingan ini berlangsung sengit dan menegangkan selama 12 ronde.
Usyk menunjukkan kelincahan dan keterampilan tinjunya yang luar biasa, dengan gerakan kaki yang gesit dan pukulan yang akurat. Usyk mendaratkan lebih banyak pukulan bersih sepanjang pertandingan, dan dia juga lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Briedis berusaha keras untuk bangkit di ronde-ronde terakhir, tetapi Usyk dinyatakan lebih unggul oleh juri. Pertarungan ini memperlihatkan Usyk sebagai petinju yang tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis, tetapi juga ketangguhan mental dan fisik. 5 bulan berselang ia pun melanjutkan perburuan gelarnya, kali ini ia ingin merebutnya dari Murat Gassiev, petinju asal Rusia. Pertarungan ini sangat dinantikan, karena siapapun yang menang, akan mendapat predikat jawara tak terbantahkan, karena berhasil menyatukan 4 versi gelar juara sekaligus. Pertarungan melawan Gassiev ini menunjukkan keunggulan teknis, strategi cerdas, dan ketahanan fisik Usyk. Ia berhasil mengatasi kekuatan pukulan Gassiev dengan kecepatan, gerakan kaki, dan pukulan yang akurat. Pertarungan ini juga menunjukkan kehebatan mental Usyk untuk tampil di kandang lawan, saat itu pertandingan ini diadakan di Rusia, yang merupakan kandang dari Gassiev. Kemenangan ini mengantarkan Usyk menjadi juara dunia kelas cruiserweight tak terbantahkan pertama dalam sejarah. Dia juga menjadi petinju Ukraina pertama yang meraih pencapaian ini. Pencapaian Usyk di kelas cruiserweight dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah tinju modern. Dia menunjukkan kombinasi luar biasa dari keterampilan, kekuatan, stamina, dan IQ tinju yang membawanya ke puncak divisi. Setelah mempertahankan gelar dari Tony Bellew dan Chas Witherspoon, ia memutuskan untuk naik ke kelas heavyweight pada tahun 2020. Chisora memulai pertarungan dengan agresif, langsung menekan Usyk dengan serangan-serangan yang kuat. Chisora mencoba untuk mengganggu ritme Usyk dengan tekanan terus-menerus dan pukulan-pukulan keras. Usyk, dengan gerakan kaki yang lincah, berusaha untuk menghindari serangan dan menemukan jarak yang tepat untuk menyerang balik. Meskipun Chisora terus berusaha keras, tetapi dia tidak mampu menandingi keterampilan dan stamina Usyk. Pada akhir pertandingan, Usyk dinobatkan sebagai pemenang dengan keputusan bulat yang meyakinkan. Meski baru memenangi 1 pertandingan di kelas berat, ia langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara pada tahun 2021 untuk melawan Anthony Joshua, petinju asal Inggris yang saat itu memegang 3 versi sabuk juara kelas berat. Pertandingan berjalan sangat sengit, Joshua mencoba memanfaatkan ukuran dan kekuatannya dengan lebih agresif, tetapi Usyk terus menunjukkan kecerdasan bertarungnya. Dengan gerakan kepala yang cerdik dan kombinasi pukulan yang bervariasi, Usyk berhasil menghindari serangan besar Joshua sambil terus mendaratkan pukulan-pukulan akurat. Meskipun Joshua berusaha keras untuk mengubah jalannya pertarungan dengan mencari pukulan KO, Usyk tetap fokus dan mempertahankan strategi pertarungannya. Kemenangan Usyk atas Joshua adalah hasil dari strategi yang brilian, teknik superior, dan ketahanan fisik yang luar biasa. Usyk berhasil mengendalikan tempo pertarungan dengan gerakan kaki yang lincah, pukulan jab yang tepat, dan kombinasi pukulan yang efektif. Joshua, meskipun memiliki keunggulan ukuran dan kekuatan, kesulitan mengatasi kecepatan dan taktik Usyk. Kemenangan ini membuat Alexander Usyk menjadi juara dunia kelas berat yang baru, saat itu usianya sudah menginjak 34 tahun, sebuah usia yang dianggap sudah tua dalam olahraga ini, namun Usyk mematahkan stigma tersebut. Meski sudah menjadi petinju, Alexander Usyk sempat kembali ke lapangan hijau. Momen unik itu terjadi pada 4 Februari 2022 ketika dia membela FC Polisia melawan UPL Veres di kompetisi kasta kedua Ukraina. Saat debut, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit 76 ketika FC Polisia unggul 2-1. Saat itu, pelatih memutuskan untuk memberikan penghormatan profesional kepada Usyk. Tepuk tangan meriah dari para pemain dan penonton membahana melihat Usyk bermain selama sekitar 14 menit. Tidak terima sabuk juaranya direbut, Anthony Joshua pun kembali menantang Usyk pada tahun 2022. Namun beberapa bulan sebelum pertandingan, Rusia melakukan invasi skala besar ke Ukraina. Melihat negaranya diserang, ia tidak tinggal diam, ia mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membatalkan invasi Rusia ke Ukraina. Ia bersama dengan sesama petinju Ukraina, Vasily Lomachenko, dan petarung MMA, Yaroslav Amosov, kembali ke Kiev. Mereka memutuskan angkat senjata melawan invasi Rusia dengan bergabung ke pasukan pertahanan teritorial Ukraina dengan tugas mempertahankan Kiev. Keputusan itu mendapatkan simpati banyak warga Ukraina. Mereka kemudian berbondong-bondong mengikuti jejak Usyk untuk bergabung menjadi sukarelawan di garis depan untuk mempertahankan negaranya dari penjajahan asing.
Ketika pasukan Rusia gagal menduduki Kiev dan kemudian mengalihkan serangan ke Ukraina Timur, khususnya wilayah Donbas, Alexander Usyk mengakhiri tugas militernya. Ia pun bersiap menjalani pertarungan ulang melawan Anthony Joshua yang kedua. Pada pertandingan ini ada hal yang menarik, yaitu Usyk tampil dengan rambut yang unik. Potongan rambut tersebut bernama Oseledets. Jadi rambut tersebut merupakan gaya rambut para militer Eropa Timur yang sebagian orang Ukraina pada abad ke-18. Mereka menggunakan gaya rambut khas yaitu kepala yang dicukur habis dengan menyisakan jambul di bagian atas. Gaya rambut ini dianggap sebagai simbol keberanian dan identitas budaya. Pertandingan kedua ini berlangsung lebih sengit dan kompetitif dibandingkan pertemuan pertama mereka. Joshua tampil lebih agresif dan berusaha untuk menekan Usyk dengan pukulannya yang kuat. Usyk, seperti biasa, menunjukkan kelincahan dan keterampilan tinjunya yang luar biasa, dengan gerakan kaki yang gesit dan jab yang akurat. Joshua mencoba untuk memaksa Usyk bertarung di jarak dekat, di mana dia merasa lebih memiliki peluang. Namun, Usyk mampu menjaga jarak dan mendaratkan pukulan balik yang efektif. Pada akhir pertandingan, skor menunjukkan hasil yang terbagi. Dua juri memberikan poin lebih banyak untuk Usyk, sementara satu juri lainnya memberikan poin untuk Joshua. Merasa tidak terima atas kekalahan tersebut, Anthony Joshua tampak misuh-misuh di atas ring. Usyk dengan muka polosnya hanya berdiam diri saja di atas ring tanpa menanggapinya. Sudah mengkoleksi 3 versi gelar juara kelas berat, tentu ia tinggal mengincar satu lagi. Sabuk tersebut dimiliki oleh Tyson Fury, merupakan petinju yang sangat fenomenal pada zaman ini. Namun sebelum bisa bertemu dengan Fury, ia harus berhadapan terlebih dahulu oleh Daniel Dubois, petinju asal Inggris. Pertandingan ini diwarnai dengan kontroversi terkait sebuah pukulan low blow, pukulan yang mengarah ke kemaluan. Pada ronde kelima, Dubois mendaratkan pukulan ke arah tubuh Usyk yang dianggap mengenai kekemaluan. Wasit pun menghentikan pertandingan sejenak. Banyak yang menuduh Usyk memanfaatkan situasi tersebut untuk beristirahat dan memulihkan diri, dikarenakan pada saat itu Usyk memang sedang terdesak dengan tekanan yang diberikan Dubois. Setelah beberapa menit, Usyk kembali bertanding dan melanjutkan untuk mendominasi Dubois dan memenangkan pertandingan dengan knockout di ronde ke-9. Terlepas dari kontroversi, Usyk tetap menjadi pemenang dan mempertahankan gelar juaranya. Akhirnya tibalah saatnya, sebuah pertandingan terbesar tinju pada zaman ini, antara Alexander Usyk melawan Tyson Fury. Pertandingan ini merupakan pertarungan tinju paling prestisius di era modern, karena pemenang akan menjadi juara kelas berat tak terbantahkan sejak Lennox Lewis pada tahun 1999. Ini adalah momen monumental bagi keduanya, karena kelas berat selalu menjadi divisi yang paling bergengsi. Baik Usyk dan Fury adalah petinju yang luar biasa dengan rekor gemilang dan basis penggemar yang besar. Usyk dikenal dengan keterampilan tinjunya yang luar biasa, kelincahan, dan gerakan kakinya yang gesit. Fury terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa, pukulannya yang kuat, dan mentalitasnya yang pantang menyerah. Pertemuan antara dua gaya bertinju yang berbeda ini menjanjikan pertarungan yang sengit dan menarik. Usyk adalah petinju Ukraina yang religius dan telah menjadi simbol perlawanan negaranya selama invasi Rusia. Sedangkan Fury adalah petinju kontroversial dengan kepribadian yang menarik dan banyak pengikut di media sosial. Pertandingan ini bukan hanya tentang tinju, tetapi juga tentang dua kisah individu yang bertabrakan di atas ring. Lalu baik Usyk dan Fury masih dalam kondisi prima dan di puncak karir mereka. Ronde awal diwarnai dengan pertarungan hati-hati dan saling menunggu momen. Pada ronde-ronde selanjutnya, Usyk mulai mendaratkan lebih banyak pukulan dan mengendalikan tempo pertandingan. Fury mencoba melawan balik dengan pukulan kerasnya, namun Usyk mampu membalasnya dengan kombinasi yang akurat. Ia sempat membuat Fury linglung dan terpojok ke sudut ring. Banyak yang menganggap ada sedikit kontroversi pada momen tersebut, karena wasit tiba-tiba memisahkan kedua petinju di saat Usyk sedang berada di momentum yang menguntungkannya. Ada momen unik pada pertandingan ini, yaitu Usyk di tengah istirahat paruh ronde, ia meminta untuk mencium sebuah salib. Meski Fury dapat tersadar kembali, namun Usyk tetap dapat menjaga ritme pertandingan hingga bel akhir menyudahi. Alexander Usyk keluar sebagai pemenang dengan keputusan angka mayoritas. Kemenangan ini mengantarkan Usyk menjadi satu-satunya petinju juara tak terbantahkan yang mampu mengawinkan dari divisi cruiserweight dan heavyweight. Usyk menunjukkan dominasinya dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu petinju kelas berat terbaik di dunia. Saat ini ia dinobatkan sebagai petinju pound for pound nomor 1.
Di usia yang saat ini sudah 37 tahun, Oleksandr Usyk telah mencapai puncak karirnya sebagai petinju. Kemenangannya atas Tyson Fury mengantarkannya menjadi juara kelas berat tak terbantahkan pertama dalam era 4 sabuk, sebuah pencapaian monumental yang sulit ditandingi. Meskipun cedera rahang yang dideritanya dalam pertarungan tersebut, Usyk tidak membutuhkan pengakuan lain untuk mengukuhkan statusnya sebagai salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Keputusan untuk pensiun dini di puncak kejayaan akan menjadi kisah indah untuk menutup karirnya yang gemilang. Namun, Usyk belum mengumumkan rencana pensiunnya. Dia hanya menyatakan ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sisi lain, Tyson Fury masih berpeluang untuk menantang Usyk kembali dalam usaha merebut kembali gelar juaranya. Apakah Usyk akan memilih untuk pensiun dini dan menikmati pencapaiannya? Atau akankah dia kembali kering untuk mempertahankan gelarnya dan melawan Fury sekali lagi? Apapun keputusannya, Usyk telah meninggalkan jejaknya yang sulit diraih oleh petinju lain dalam sejarah tinju.